Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit dan para Kapolda se-Indonesia. Rapat dipimpin Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Agenda rapat ini membahas evaluasi kinerja Polri sepanjang tahun anggaran 2025. Komisi 3 juga membahas rencana kerja Polri untuk tahun anggaran 2026. Selain membahas kinerja Polri, Kapolri juga membahas wacana reposisi institusi kepolisian di bawah kementerian. Di hadapan anggota Dewan, Jenderal Listio Sigit secara eksplisit menolak gagasan penempatan Polri di bawah naungan kementerian. Menurut Jenderal Bintang 4 itu, mengubah struktur kepolisian di bawah kementerian bukan sekedar masalah administratif, melainkan risiko besar yang dapat mendegradasikan kekuatan institusi Bayangkara, kewibawaan negara, hingga posisi presiden itu sendiri. Mohon maaf, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami, posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan dan pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Dengan posisi saat ini, menurut Kapolri akan sangat ideal apabila Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, sehingga kepolisian akan lebih maksimal dan lebih fleksibel dalam melaksanakan tugasnya. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan. Ya, kita melihat Kapolri tegas ini menolak usulan nantinya Polri di bawah kementerian karena paling ideal memang di bawah Presiden, tapi juga di satu sisi Kapolri juga melihat nantinya takutnya ada potensi dualisme atau potensi matahari kembar, tumpang tindih antara Kapolri dan juga kementerian. Kalau seandainya menterinya nggak suka sama Kapolrinya, nanti gonta-ganti Kapolri jadinya. Kalau menterinya gonta-ganti, nanti berpengaruh juga terhadap kebijakan. Jadi kacau juga nanti Kamtibmasnya nih, kacau juga. Nah itu dia, kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Pagi Pak Arianto. Sehat ya. Kemudian juga kita sudah bergabung bersama Mas Tri Andika. Selamat pagi. Analis politik Universitas Bakri. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Andika sehat ya? Alhamdulillah. Nah kita juga menunggu ya, ini peran serta dalam dialog kita pagi ini. Ya. Dari DPR Komisi 3, Bang Nasir Jamil dan juga Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES yang sudah bergabung. Sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi Mas Bambang. Sehat Mas? Pagi Mbak Fadil, Mbak Rate. Alhamdulillah. Okay. Ya, ini lagi dalam perjalanan ke Jakarta menggunakan kereta ini. Ya. Kita nantikan ya, tapi masih bisa join. Terima kasih banyak Mas Bambang. Saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini juga kemarin juga disampaikan beberapa alasan yang menjadi concern dari Kapolri terkait penolakan usulan tersebut. Tapi kalau dari sisi Pak Arianto sendiri, apakah memang sebenarnya sudah paling ideal nih Pak di bawah Presiden? Jangan sampailah usulan-usulan ini juga akhirnya mengganggu dari kinerja kepolisian. Saya mengatakannya melihat dari praktek ya. Saya bukan ahli tata negara, tetapi saya kebetulan mengikuti polisi itu mulai tahun 71. Mulai dari Tamtama sampai Jenderal. Mulai dari polisi dulu sistemnya masih di bawah Orba, kemudian di bawah KUHAP yang lama, kemudian KUHAP yang sekarang ini. Jadi mengeliti berapa periode pergantian polisi lah. Dari pengamatan saya yang paling efektif sekarang ini. Oh gitu? Paling efektif. Apa yang paling efektif yang menurut Pak Arianto dirasakan Pak? Gitu. Polisi itu kan dituntut ada 3 ya, lembaganya mesti kuat, kemudian profesionalitasnya masih bagus, mentalitasnya masih bagus. Nah di bawah setelah tahun 2002 itu kan, kita dulu kan
Sebelum itu kan kita dipandang jelek karena kita militeristik dulu, kurang humanis, sehingga reformasi menuntut untuk kembali seperti itu kan, gitu. Kembali kepada yang jati diri polisi yang sipil waktu itu ya. Oke, dengan adanya itu maka kemudian bahkan itu dulu ditetapkan oleh MPR dan kemudian sampai ke Undang-Undang Dasar pasal 34 itu jelas itu alat negara. Kalau yang namanya alat negara itu ya Pak, itu kan tugasnya kan polisi kan ya hanya itu tugasnya tuh kebetulan luas. Memelihara Kamtibmas, kemudian menegakkan hukum, kemudian melayani masyarakat. 3 itu. Jadi tugas polisi itu sangat luas. Kalau di bawah kementerian ada kan gagasan kan di bawah Menkumham kah? Karena dia sebagai apa penegak hukum. Apa di bawah Mendagri, kemana sebagai Kamtibmas kan? Jadi tarik ulur kan kalau di bawah menteri ini polisi pecah-pecah nggak kuat. Padahal resiko atau potensi apa sebenarnya yang paling dikhawatirkan nantinya? Pasti polisi akan lemah kalau dibikin gitu. Karena gini ya, kita tuh nggak bisa dibandingkan dengan seperti negara-negara lain seperti Georgia. Ganti aja polisinya. Jerman gitu. ya. Gampang banget Amerika itu. Serikat juga. Kita kan luas. Dan sekarang ya dengan keluasan itu mobilitas penduduk, kejahatan itu kan sudah kayak gitu ya, lingkupnya gitu. Bayangkan kalau polisinya itu masing-masing itu di bawah Pemda, kemudian ini gimana itu kerjaan itu. Jadi dari pengamatan saya selama ini, dari 3 aspek yang saya lihat itu tadi, sudah paling efektif ya sekarang seperti sekarang ini kedudukannya. Sejak dulu polisi dinasionalisasikan tahun 1 Juli ya, itu kan polisi nasional itu sudah dianggap bagus itu. Cuman memang sampai sekarang ini polisi belum sesuai dengan harapan masyarakat. Itu karena masih ada PR gitu ya Pak Ari. Karena kinerjanya yang nggak bagus. Tetapi kalau kemampuan prestasinya udah lumayan menurut saya. Dulu polisi waktu keluar dari TNI kan dianggapnya kita nggak mampu ngatasi teror. Ternyata kita juara tuh ngatasi teror seluruh dunia dengan penegakan hukum yang baik. Masalah Kamtibmas, siapa bilang bahwa kita itu gagal? Enggak. Kita Galup nomor 5 kita baik di dunia. Cuman karena sampai saat ini perilaku banyak polisi itu ini Pak, bagusnya pasti nggak akan dinilai, tapi kalau jelek udah pasti ditonjok-tonjok. Nah, itulah hobinya plus 62 mungkin ya. Itulah itu sehingga polisi bilang kok sekarang indeks polisi jelek banget kepercayaan gitu kan. Celakanya Pak Kapolri, sorry bukan celakanya. Kemarin Pak Kapolri akhir tahun tuh mengatakan indeks kepercayaan kita naik. Dalam rilisnya. Mana yang benar, mana yang salah kan? Jadi 91, sekian kepercayaan masyarakat kemudian kurang sesuai harapannya itu bukan karena strukturnya. Karena kalau kita merubah struktur kan ribet itu nanti merubah undang-undang dasar. Belum lagi tetapi kosnya adalah pada besar. kulturalnya sebetulnya yang diperbaiki. Dan sekarang kemarin DPR kan sudah bulat itu. Kulturnya perbaiki. Kira-kira gitulah. Dalam 8 rekomendasi reformasi Polri-nya gitu ya Pak Ari. Semua kan pada kultur. Itu. Betul. Saya geser ke Mas Tri Andika, tapi sebelumnya saya ingin ada satu penekanan. Kepikiran oleh ke saya gitu ya Pak. Kenapa nih ujuk-ujuk, nggak ujuk-ujuk juga mungkin ya. Ini sudah perjalanan panjang dari 2023 2024 lah gitu ya. Tapi dalam rapat anggaran kemarin di Komisi 3 disampaikan oleh Kapolri secara tegas gitu. Apakah ini juga sebagai bentuk juga bahwa Kapolri ingin mengatakan merit system tetap berjalan begitu. Mengingat mungkin nih Pak, durasi jabatan Kapolri yang mungkin sudah terlalu lama dan lain sebagainya. Komentar Pak Arya Pak? Saya nggak bisa komentar ya. Kita tahu Pak, jabatan itu kan ada jabatan politis ya. Kalau prerogatif dari presiden. Kalau saya lihat kayak itu yang saya lihat ya. Kapolri itu selama ini kan mendapat tekanan terus ya. Bahwa polisi harus gini, polisi harus gini. Seakan-akan polisi itu dalam tanda petik degradasi lah. Seakan-akan kan. Kalau polisi dianggap keuangan terlalu gede. Masuk ke mana dan sebagainya gitu. Nah kemudian kan selama ini Kapolri ketekan terus itu dengan tuntutan. Dia tidak bisa menjawab dengan tuntutan itu. Pakar-pakar pun yang membela polisi untuk mengatakan bahwa polisi sudah ini nggak akan kedengaran oleh publik.
Nah kemarin tuh pas di DPR itu Pak Kapolri menyampaikan Momentum inilah undang-undang polisi ini kayak gini gitu loh. Ya, sampaikan, silakan dinilai oleh publik, perwakilan rakyat. Itulah semangat kita tuh kayak gitu. Gitu. Kira-kira begitulah. Mas Tri gimana Mas Tri? Ya, kalau kita lihat wacana untuk reformasi Polri melalui pendekatan reposisi di bawah kementerian ini kan bukan isu baru, tapi sudah beberapa isu kali daur ulang mencuat ya. Tahun 2022, 2024, 23 berlanjut 2024 dan sebagainya. Tetapi kalau kita tarik benang merahnya, itu muncul selalu pasca kejadian atau kerusuhan yang melibatkan Polri di dalamnya. Ya kan? Anda maksudnya akhir Di Agustus. Agustus kemarin kan tuh kencang sekali kritik kepada kepolisian tentang peristiwa tersebut dan memang ada tuntutan di mana terjadi reshuffle kemudian digantilah Kapolrinya atau juga reformasi Polri yang lebih radikal dengan menempatkan Polri di bawah kementerian gitu ya. Tetapi kita lihat sebenarnya kalau itu teksnya ya, kalau saya ingin melihat ada konteksnya. Konteksnya adalah aspirasi masyarakat, evaluasi masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Sebenarnya itu aspirasi yang genuine. Masyarakat menangkap ada belum optimalnya ataupun banyak permasalahan di lapangan yang dihadapi oleh publik kepada performance kinerja kepolisian di aspek pelayanan publik dan sebagainya. Saya pikir itu yang perlu ditangkap. Dan konteksnya itu ya. Saya melihat ya kepolisian juga sudah menangkap itu. Tetapi kan memang ini tidak berada di dalam ruang hampa politik. Ada semacam konteks politik yang membungkus ya evaluasi publik ini dengan cara bagaimana kalau solusinya ada menempatkan kepolisian di bawah kementerian. Tapi bahaya juga kan kalau misalnya coba-coba kan ya tentu bahaya itu juga, kosnya gitu. sangat besar sekali ya. Saya melihat bahwa ada 3 reformasi kepolisian yang memang sejak pasca reformasi itu dituntut. Pertama reformasi instrumental, pembenahan undang-undang, kedua adalah reformasi struktural ya. Ketiga adalah reformasi kultural gitu. Nah, yang 1 dan kedua ini menurut saya sudah cukup ajak lah ya, meskipun belum kulturalnya sempurna. yang belum ini ya. Kulturalnya yang belum. Nah, kalaupun ada aspek struktural ya yang belum optimal, menurut saya adalah optimalisasi peran Kompolnas, Pak Arianto ya. Sudah masuk di poin 2 rekomendasi DPR itu. Dan itu cukup kabar baik ya bagi publik. Karena apa? Kalau kita lihat kan sebenarnya Kompolnas ini juga ada di dalam TAP MPR. Namun jelas ya. Sayangnya saat ini rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh Kompolnas itu belum memiliki daya gigit gitu. Kalau nggak dipatuhi hanya sebatas rekomendasi saja. Betul. Sehingga menurut saya hal itu yang perlu diperkuat ya dengan struktur yang sudah ada sekarang. Tapi kalau Mas Andika melihatnya memang lebih ideal di bawah presiden seperti saat ini ya, dibandingkan nantinya mungkin di bawah kementerian gesekan politiknya semakin besar ya, Mas? Betul, tentu kalau saya melihat dalam konteks Indonesia, mungkin di negara lain cocok-cocok aja kalau sifatnya fragmented, sifatnya tersebar ya seperti di Amerika ataupun di Georgia. Tetapi kalau di Indonesia, kalau menteri polisi di bawah kementerian yang mendefine atau mendrive polisi ini adalah menteri dan menteri jabatan politik. Menteri rawan di reshuffle, loyalitas Kapolri bisa jadi nanti bingung kepada siapa loyalitas ini ditempatkan. Terlebih lagi menurut saya, polisi ini kan memiliki fungsi quote and quote yudikatif. Dia penegak hukum. Ya hukum ini kalau di bawah satu struktur politik yang rawan reshuffle ini juga bahaya. Sehingga harus ditempatkan kepada presiden langsung yang relatif lebih ajak secara politik. Tidak bisa di-reshuffle kecuali rakyat mereshuffle-nya. Ya. Ini penting karena kalau tidak ditempatkan di bawah presiden, posisinya sangat rawan sekali. Dan posisi presiden yang paling kuat ya dengan sistem demokrasi kita sekarang ini. Pak Bambang, kita ke Anda, kalau melihat tadi beberapa poin yang disampaikan Mas Andika, sebenarnya sudah ada pembenahan juga di tubuh Polri, seperti tadi struktural, walaupun kulturalnya belum begitu ya. Tapi dari sisi Anda, apakah memang sebenarnya paling ideal memang di bawah presiden, karena nantinya bisa memunculkan dualisme, matahari kembar, dan lain sebagainya, dan kosnya besar juga nantinya kalau memang di bawah kementerian? Ya, kita sebenarnya harus melihat lebih terbuka ya. Konsep polisi di bawah menteri tentu tidak cocok karena pasca reformasi munculnya TAP MPR nomor 7 tahun 2000 itu sudah jelas bahwa Polri itu di bawah presiden. Artinya sudah clear kan, belum sampai, kalaupun kemudian ada perubahan di bawah
di bawah kementerian ini tentu akan akan panjang gitu loh, prosesnya tentu akan panjang karena harus merubah TAP MPR lebih dulu selain merubah undang-undang Polri seperti itu. Tetapi kalau kita mencoba membuka mindset kita, kalau kita juga membandingkan dengan institusi sebelah TNI misalnya, Panglima TNI itu dipilih oleh Presiden, juga langsung di bawah Presiden, tapi ada Kementerian Pertahanan yang juga mengatur persoalan kebijakan, kemudian terkait dengan anggaran seperti itu. Upaya untuk membentuk kementerian ini bukan berarti harus Polri di bawah Kapolri di bawah menteri, tapi ini adalah upaya untuk membangun sistem yang lebih bagus. Karena kalau saya melihat bahwa problem keamanan ini tidak bisa direduksi hanya menjadi persoalan kepolisian saja. Keamanan itu sangat kompleks sekali gitu loh. Kalau kita lihat institusi yang terkait dengan keamanan di negara ini sangat banyak gitu loh. Dan semuanya memang kalau saat ini semuanya aktor utamanya, alat utamanya adalah kepolisian, tetapi masing-masing ini masuk dalam kementerian-kementerian seperti itu. Misalnya badan terkait dengan obat dan makanan, kemudian Bakamla, BNN, BNPT, yang semuanya adalah lembaga-lembaga sipil yang seharusnya ada kementerian yang mengkoordinasinya seperti itu, Arif, Melati. Oke. Coba saya ke Pak Arianto. Pak Arianto tadi dikatakan poinnya adalah sebenarnya untuk beberapa badan seperti BPOM, BNN, dan lain harus ada naungan di bawah kementerian. Berbicara mengenai keamanan sendiri cukup luas, kompleks tadi dikatakan oleh Pak Bambang. Ya, tapi dijawab nanti Pak Ari, boleh? Kita jeda dulu ya. Kita minum teh dulu Pak Ari ya, saat lagi tetap bersama kami. Poin percepatan reformasi Polri. 1. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 7 TAP MPR nomor 7/MPR tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa disepakati? Komisi 3 DPR RI meminta agar dalam melakukan reformasi Polri dititik beratkan pada reformasi kultural, dimulai dengan perbaikan maksimal kurikulum pendidikan kepolisian dengan menambahkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Setuju? Baik, kita lanjutkan perbincangan Pak Arianto. Tadi menyambung pertanyaan yang terputus, sebenarnya kalau berbicara mengenai permasalahan keamanan kompleks tadi dikatakan oleh Pak Bambang ya sebenarnya. Tanggapan Anda seperti apa? Tanggapan saya ini gini ya, yang kita masalahkan sekarang ini kan polisi dianggap kurang efektif. Ya enggak? Polisi yang dikasih tugas bidang keamanan itu kurang efektif. Masih belum memenuhi harapan masyarakat lah kira-kira begitu. Nah sebabnya apa? Kan sebabnya bang bukan karena struktur polisi di bawah Presiden. Sebabnya kan karena kultur tadi yang kurang bagus tadi. Ya yang diperbaiki yang itu dong. Sudah ada rekomendasi juga dari DPR. Yang jelas itu kan, makanya DPR untung mau membaca ini. Memang faktor utamanya adalah pada bidang kultur itu yang paling mudah dan paling cepat dikerjakan. Nggak usah pakai menunggu perubahan undang-undang, langsung kontan kan itu kan. Karena kultur itu bisa memperbaiki 3 sekaligus tuh. Dari profesionalitas, dari mentalitas, dari kinerja lembaga. Otomatis itu akan terangkat semua dengan perbaikan pada kultur itu. Makanya penekanannya pada itu tadi. Adapun kalau penekanan perubahan struktur itu tadi, itu kan memang dari dulu seperti tadi katakan Pak Andi itu dari dulu sejak polisi itu dipisahkan itu Pak, sudah ada kepengen lagi polisi itu jangan di bawah Presiden. Sudah Pak polisi paling tidak di bawah menteri lah. Kira-kira gitu. Dari dulu desakan itu sudah ada itu kayak gitu. Nah, tapi gini Pak Ari, perbaikan kultur itu yang mungkin publik itu haus ya untuk melihat dan merasakan konkretnya gitu loh Pak. Itulah. Jadi saya kemarin ketika ada isu-isu mau bikin komisi itu ya, saya di dalam polisi menyarankan Pak gini Pak,
selama ini kita kemarin tuh dianggap gagal ya waktu mengamankan Agustus itu tadi. Oh iya, oke. Demo itu ya. Itu kan citranya gagal. Sorry ya kalau saya menyampaikan ya itu. Itu penilaian itu juga menurut saya masih, sorry bukan kita nggak menerima kritik ya, tetapi kurang fair menurut saya. Karena kita dianggap gagal apa? Pengamanan 11 orang meninggal, tidak jelas yang matinya kenapa. Saya pengen tanya, yang 11 itu meninggal itu karena apa? Apa karena polisi yang menindak? Kan dia karena meninggal karena tindakan anarkis yang numpang di situ. Dan kemarin itu Pak, chaos kayak gitu tuh saya yakin itu by design. Sampai sekarang nggak jelas itu kenapa. Kan nggak jelas apa yang terjadi. Itu dianggap polisi gagal. Polisi dianggap represif. Padahal polisi itu sudah ya mati-matian, jangan sampai anggota di lapangan itu bertindak keras. Tetap aja masih diomongkan masih banyak rekaman-rekaman polisi itu bertindak keras. Ya memang ada, karena selama ini kalau polisi bertindak keras direkam kemudian diviralkan. Ya. Tapi polisi sudah mencoba ya bersabar-sabar gitu masih tetap kurang. Nah makanya itu kan kemarin ada kritik bahwa kita masih eksesif, represif. Kita sudah berubah itu sekarang menjadi preventif pembinaan. Makanya itulah kemarin saya 3 bulan ini ya sebelum menunggu komisi itu Pak, Pak kita perbaiki itu Pak, itu masalah kultural yang di lapangan itu Pak, citra yang dilihat oleh publik sehingga polisi itu kurang bagus tuh perbaiki semua Pak, dan itu sangat mudah menurut saya. Dan Pak yang dimaksudnya adalah Pak Jenderal Listio Sigit. Iya, saya pada polisi. Apa respon ketika dapat ya, masukan? Dia menerima. Iya, kalau gitu kita bikin crash program. Kan kelemahan kita kemarin itu kan mengerucut pada 9 poin kan. Iya, iya. 1, pengawasannya nggak bagus. Penampilan di lapangan masih sedikit arogan. Bertindak represif. Ini teknis banget kalau Pak Ari ini. Memang nggak gitu. Pelayanan masih kurang bagus. Hedonisme, jabatan rangkap, kan gitu kan. Kemudian merit system kurang bagus. Merit tadi ya. Nah, itu jadi ada 9 poin itu kemarin itu. Kita jawab dengan crash program. Crash programnya adalah nomor 1, pengawasan ditingkatkan. Saya sendiri dari dulu Pak yang mengusulkan polisi itu pengawasannya memang kurang kuat. Karena apa? Pemahaman polisi yang demokratis itu sampai sekarang itu belum dipahami oleh semua polisi. Ya. Polisi demokratis itu apa sih Pak? Polisi yang 1 harus ada pengawasannya Pak. Pengawasan luar maupun dalam. Dan yang kedua akuntabilitasnya harus jelas. Yang ketiga anggota polisi ya jangan merasa sebagai penguasa, tapi dia sebagai humanis kan. Jadi sekarang ini untungnya ya arah daripada itu tadi reformasi kan polisi yang demokratis. Itu jadi itu yang harus dipercepat. Iya yang dipercepat. Jadi jangan kita ribut-ribut malah sekular. Saya ke Pak Bambang lagi nih Pak Bambang. Banyak sekali perubahan yang sedang dilakukan oleh kepolisian Pak. Artinya ada kritikan yang kemudian dijadikan sebagai satu perubahan gitu. Bahkan ya. Evaluasi juga. Nah, artinya kalau ini kemudian dirubah lagi tapnya begitu ya, yang tadinya di bawah presiden lalu di bawah kementerian, perubahan-perubahannya akan menjadi sia-sia dong Pak Bambang. Menurut Anda? Ya problemnya ini kan masyarakat menuntut polisi itu berubah cepat, Mas. Fakta yang terjadi selama 25 tahun ini kan masyarakat merasakan polisi kok masih semakin menjadi-jadi kan seperti itu. Kalau melihat kita tidak, kalau yang disampaikan Pak Arianto terkait dengan perbaikan kultural, kalau perbaikan kultural itu mudah, lah kenapa selama 25 tahun tidak berubah-berubah gitu. Terus kemudian apa yang bisa memastikan bahwa kultur itu berubah kalau dengan sistem yang masih ada seperti saat ini. Makanya wacana-wacana terkait di bawah kementerian, kemudian yang kemarin disampaikan DPR poin 2 kalau salah untuk memaksimalkan Kompolnas, itu sebenarnya sudah itu adalah bentuk-bentuk upaya untuk mendorong kepolisian menjawab harapan masyarakat untuk melakukan Polri untuk melakukan perubahan-perubahan, karena yang pasti yang dirasakan oleh masyarakat perubahan itu tidak tampak, tidak dirasakan gitu loh. Apa yang apa terobosan-terobosan apa yang untuk mendorong Polri ini segera berubah? Saya paham Polri sudah melakukan perbaikan-perbaikan gitu loh. Saya juga terlibat dalam beberapa program kepolisian ya. Tetapi makanya Polri ini jangan alergi dengan wacana-wacana seperti itu gitu loh. Karena proses politiknya panjang kalau kemudian merubah itu tadi. Yang pasti masyarakat berharap
kultur itu segera berubah karena faktanya kultur itu masih jauh dari harapan masyarakat seperti itu. Oke. Oke, perubahan kan tidak seperti membalikkan telapak tangan ya Mas Bambang ya. Butuh proses, butuh waktu juga Pak Bambang. Benar. Tapi 25 tahun ini waktu yang juga tidak pendek loh, seperti itu. Iya. Democratic policing itu sudah digaungkan oleh Pak Tito 10 tahun yang lalu seperti itu. Tapi kan faktanya tidak demikian. 98 itu sampai dengan saat ini begitu ya. Pencabutan dui fungsi ABRI. ABRI itu, tapi kan polisi sekarang banyak melakukan berada di sektor-sektor yang lain seperti itu. Makanya kalau mendorong polisi yang lebih baik seharusnya fokus seperti itu. Oke. Pak Arianto, sebelum ke Mas Andika, tadi dikatakan 25 tahun ini bukan waktu yang sebentar, masyarakat menantikan perubahan kultural di tubuh Polri yang sampai dengan saat ini juga mungkin belum menjawab keinginan masyarakat. Memang selama ini kan polisi ya, kita sendiri mengakui kan. Yang tadi di awal ya Pak ya. 3 itu ya, dari struktural instrumen. Yang dilihat buruknya aja gitu ya. Yang paling sulit itu kultural. Kultural ya. Walaupun paling cepat tadi Pak. Kalau untuk memperbaiki yang terakhir ini Pak, yang ada 9 poin itu Pak, itu saya katakan, maka saya bilang saya yakin Pak kalau kita bisa bagus itu, yang 9 poin itu. Coba contoh Pak, meningkatkan pengawasan. Apa sih susahnya? Tinggal proposalnya digerakkan tiap hari, suruh nangkepin yang melanggar-langgar itu. Kemudian meningkatkan pelayanan yang buruk, yang pakai pungli. Tidak ada anggota yang pungli itu langsung pecat hari itu juga. Pasti ada efeknya, Pak. Seharusnya bisa ya Pak, kalau Pak Ari aja bisa kasih usul. Bisa Pak, kasih saya 3 bulan saya bisa itu Pak. Kasih petunjuk yang jelas, kamu harus begini, tidak boleh begini. Kemudian semua petunjuk itu dipegang di HP masing-masing, sehingga dia mempunyai pedoman. Tinggal nanti kalau melanggar langsung pecat di tempat itu. Itu disampaikan nggak ke Kapolri Pak Ari? Tapi sudah disampaikan juga, teman, efeknya ke bawah belum kelihatan. Mungkin perlu ada pemantapan lagi di satker wilayah gitu. Mereka yang memeras. Pak, petunjuk itu ya, sampaikan pada publik, di print out, taruh di terminal supaya rakyat tahu bahwa kita bawanya kayak gini. Bisa diawasi oleh. Iya, Mas Bambang, saya sudah mendengar tadi Anda sempat melakukan intercept. Masalahnya itu tidak dirasakan, itu tidak nyata begitu. Ya kan kembali lagi Pak Bambang, ini ada proses, butuh proses dan tidak seperti membalikkan telapak tangan, Mas Bambang. Benar Mas Arief. Problemnya kan masyarakat juga melihat bagaimana mereka yang melanggar kemudian itu juga dipromosikan. Kemudian yang melanggar kemudian dimutasi, malah pangkatnya naik. Hal-hal seperti itu kan dilihat oleh masyarakat, gitu loh. Makanya kalau terkait dengan reformasi instrumental itu mudah gitu loh. Tetapi bagaimana memastikan instrumen itu berjalan dengan benar kalau strukturnya masih seperti saat ini. Makanya lah kita sepakat bahwa Polri tidak di bawah kementerian. Tetapi bagaimana dengan pengawasan? Kalau pengawasan tetap mengedepankan pengawasan internal, ya sami mawon seperti itu, karena faktanya mereka yang mengawasi juga terlibat dalam pelanggaran, kan seperti itu. Jadi Pak Bambang, yang saya tangkap Anda juga tidak sepakat kan kalau misalnya reformasi Polri dilakukan secara cepat, tapi itu di bawah kementerian, ya tentu Anda juga kurang sepakat juga ya pastinya ya. TAP MPR sudah memastikan seperti itu, tapi kalau kita membuka wacana lebih luas lagi, bahwa tadi di awal saya sampaikan bahwa problem keamanan ini tidak bisa direduksi hanya problem kepolisian saja. Makanya butuh kementerian yang lebih mengatur untuk persoalan keamanan ini. Bahwa aktor utama itu adalah kepolisian, kita sepakat seperti amanat Undang-Undang Dasar seperti itu. Baik Mas Andika. Sebenarnya kita semua sepakat bahwa caranya adalah tidak masuk ke dalam di bawah kementerian. Tapi banyak PR nih yang harus dijalankan oleh Polri sendiri. Bahkan tadi dikatakan 25 tahun bukan waktu yang sebentar untuk membenahi kultural. Reformasi kultural itu tidak ada patokan kapan bisa selesai ya. Perspektifnya juga mungkin bervariasi. Tapi harus dirasakan nyata. Betul, sehingga tadi langkah-langkah teknis crash program dari Polri barangkali bisa menjawab itu. Faktanya ada ya Mas. Namun memang kita harus paham realitas saat ini bahwa ekspektasi publik itu lompatannya itu kuantum leap, Mas. Tinggi ya. 10, 20, 30. Sementara memang beyond proses di dalamnya juga cukup lama itu 1, gitu ya. 2, 3, 4 sehingga gapnya terkesan terlalu
jauh ya, meskipun sudah ada progres. Dan terus gimana dong untuk Polri ini, institusi Bayangkara ini bisa mengejar yang beyond tadi itu? Ya, gitu. memang ini dari internal ya. Tadi dari kata pengawasan juga jangan dari internal, kata Pak Bambang. Enggak. Kalau menurut saya mungkin Anda sepakat nggak dengan transparansi misalnya? Kata Ya, transparansi itu syarat dari demokratisasi polisi ya. Tadi yang seperti Pak Arianto sampaikan. Tetapi ini kan sebenarnya teksnya sudah ada, aturannya sudah ada. Bagaimana semua pihak komit dengan aturan-aturan tersebut. Termasuk kalau poin saya yang paling saya tekankan adalah Kompolnas itu gitu. Kompolnas itu adalah representasi publik untuk mengawasi polisi. Tetapi sekarang kan kewenangannya tidak terlalu besar gitu ya. Hanya sebatas rekomendasi. Justru menurut saya kalau di bawah kementerian ini mereduksi peran publik yang lebih luas dalam kontrol pengawasan kepada kepolisian. Sehingga menurut saya harusnya diskusi yang lebih dalam itu adalah memperkuat peran dan fungsi Kompolnas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Dan saya juga melihat bahwa putusan politik di DPR ya yang dibacakan oleh Ketua Komisi 3 Dr. Habibur Rahman dari fraksi Partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa Pak Prabowo itu sangat paham konstelasi hari ini bagaimana caranya menempatkan demokrasi kepolisian gitu ya. Kita tahu bahwasanya sekarang ada semacam kesan Pak Prabowo yang berlatar belakang militer terlalu condong kepada militer. Tetapi dengan keputusan politik pada beberapa hari kemarin yang diwakilkan oleh Dr. Habibur Rahman dari fraksi Partai Gerindra, ini menunjukkan posisi politik Pak Prabowo firm terhadap kepolisian yang ingin juga. Anda ingin mengatakan bahwa Presiden pun juga tidak setuju sebetulnya kalau ini dirubah. Oh iya, jelas. Menurut saya Pak Prabowo menerima masukan, mendengar masukan masyarakat, mendengar masukan juga dari fraksi Partai Gerindra, dan ini menegaskan posisi politik Pak Presiden yang menempatkan polisi sebagai instrumen sipil di bidang keamanan, di bidang ketertiban, di bidang pelayanan secara demokratis. Baik. Kalau kayak gitu sih jelas ya, artinya tetap di bawah Presiden, hanya mungkin masyarakat akan lebih lagi menyoroti kinerja kepolisian agar bisa tercapai nih diskusi kita yang ada di diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Trian Dika. Terima kasih banyak Bapak. Jenderal, terima kasih waktunya. Pagi hari ini sudah hadir. Mas Bambang, terima kasih Mas Bambang. Kita maunya tadi kita silaturahminya langsung Mas Bambang. Ini saya OTW ke Terima kasih banyak Mas Bambang. studio ini, tidak di jalan. Ya, kita tunggu nggak apa-apa. Tapi diskusinya Di belakang diskusi layar sudah selesai. saja. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum.